Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Vario karbu lama 110 ini ya. 110 ya. Oke Mas Bro, motor ini dari tempat saya itu jauhnya kurang lebihnya berapa kilo sih? 30? 25 ya? Iya. Sekitar 25 kilo Mas Bro ya. Lebih deh kayaknya Iya, pokoknya kurang lebihnya 30 kilo ya dari tempat saya. Oke, datang ke sini datang ke sini sudah sore nih ya, dan kondisinya motor ini ceritanya itu tidak bisa lari. Kemudian indikatornya ini muncul panas terus. Oke, yang pertama, motor ini tidak bisa lari, motor ini habis turun mesin ceritanya Mas Bro. Ya ini saya curhat dulu ya, karena penjenengan biar paham kondisinya. Motor ini habis turun mesin ya, kemudian tidak bisa lari. Masnya ini bilang sama mekaniknya, apakah pengetopannya atau yang lain-lainnya ya. Mekaniknya menjawab tidak. Oke, kemudian akhirnya bolak-balik dibawa ke bengkel dan ke tempat mekanik yang sebelumnya tetap tidak bisa sembuh. Akhirnya ketemu YouTube saya, dibawa ke tempat saya. Nonton YouTube YouTube ya? saya, dibawa ke tempat saya. Akhirnya saya bertanya, awalnya bagaimana? Awalnya setelah dilakukan turun mesin. Berarti namanya turun mesin berarti kan terjadi pembongkaran, terjadi perubahan pada pengetopan kan, namanya turun ya. Oke, nah biasanya yang terjadi ya begitu. Kalau sudah turun mesin ya, rata-rata kita itu kalau sudah pada saat pengetopan itu tidak mau diteliti secara berulang-ulang. Akhirnya terjadi apa? Bener apa yang dikatakan Masnya juga sama, bahwa ini adalah pengetopannya. Oke, nah kenapa kemarin tidak saya syuting? Karena kondisinya udah sore, hujan, yang nyuting tidak ada, istri saya sudah di dapur. Ya, jadi tidak ada nyuting. Ya kan keburu hujan juga. Ya, keburu hujan juga. Pokoknya intinya kondisinya sudah berantakan. Tapi pada saat itu saya hanya ingin menunjukkan kepada yang punya motor, ya. Makanya saya buka semuanya begini, ya. Kemudian ternyata benar adalah pada pengetopannya. Oke, jadi yang dirasakan konsumen itu juga sama karena dia juga nonton YouTube, apakah pengetopannya ternyata benar. Nah, ini maksud saya adalah, saya cerita ini adalah begini. Kita ini kalau sudah habis turun mesin, ceritanya kalau sudah menyentuh masalah pengetopan, itu usahakan untuk merangkak Mas Bro. Jadi nyuwun sewu ya, kalau kita bekerja itu cepat, begini. Tapi kalau sudah pada titik pengetopan, tolong ayo diulang-ulang. Berapa kali pun, bahkan sampai 10 kali pun ayo kita lakukan. Tujuannya apa? Itu ada di dalam dan itu adalah dasar. Kalau pengetopannya salah, penjenengan mau nyetel dari mana saja tidak bisa Mas Bro. Ya, karburator mau dirubah, kelistrikan mau dirubah, tidak bisa Mas Bro. Ya, karena dasarnya adalah dari pengetopan. Nah, ini yang terjadi pada motor ini dan motor-motor sebelumnya yang ada di video saya. Banyak sekali pengetopan salah. Oke, yang artinya kalau kita sudah mengurusi pada pengetopan, kita ini tidak boleh sombong ya, ceritanya begitu. Jadi kita benar-benar harus merangkak benar, harus meneliti benar, mengulang. Ya, sehingga setelah itu kita mau nyetel yang ke berikutnya, karena dasarnya sudah benar, maka kita nyetel yang berikutnya itu apa ya, tinggal penyesuaian. Tapi kalau pengetopannya ini salah, maka penjaringan rubah dari mana saja, ya itu tetap akan roboh Mas Bro, akan tidak bisa. Oke, ini adalah hikmah yang perlu kita ambil, ya Mas Bro ya. Oke, nah kemudian saya hanya mengetopkan saja, ya saya ukur sesuai pengetopannya, ternyata benar selisih satu mata, dan intinya pengetopan sebelumnya adalah mendahului. Yang artinya belum waktunya buka, dia sudah buka, akhirnya malah bocor. Oke, nah setelah saya topkan dengan benar, langsung suruh nyoba sama Masnya, ternyata langsung oke. Oke, karena sudah oke dan sudah sore, ya akhirnya saya berhentikan. Tinggal saya menangani masalah yang ke berikutnya. Nah, masalah yang ke berikutnya yaitu masalah bocor kepada radiatornya ini. Jadi artinya begini Mas Bro, air radiatornya ini sering habis hanya 3 hari saja ngisi cadangan ini, hanya 3 hari waktunya. Padahal penjenengan bisa membayangkan ya, air radiator cadangan ini itu 1 tahun tidak akan habis Mas Bro, 1 tahun. Masa kok cuma dilawan dengan 3 hari, kan tidak benar. Kemudian jawaban Masnya apa? Ini habis penggantian di dalam sini silwater pumpnya. Oke? Nah, saya tidak mau tahu habis penggantian maupun tidak ya. Indikator di sini tuh keluar, ya di sini tuh kalau diisi keluar. Jadi apapun alasannya, saya meyakini bahwa ada kebocoran. Oke, nah kebocoran ini apakah karena penanganan ataukah karena
kualitasnya ini tadi. Saya belum tahu kualitas partnya. Oke, maka untuk itu kita buka dulu. Ayo kita lihat sama-sama. Oke Mas Bro, dan saya sudah janji sama yang punya ini ya, kalau ada kesempatan maka saya videokan. Tujuannya adalah untuk dokumentasi dan untuk apa ya, berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman sama teman-teman. Ya Mas Bro ya, oke. Ini Mas siapa? Lupa namanya saya. Mas siapa ya kemarin sore? Enggak kenalan. Sampai saya belum kenalan Mas Bro ya, oke. Ya. Jadi zamannya dulu. Sudah, kenceng di. Sudah. Siapkan tempatnya oli, Dik. Kalau perlu di tap, Dik. Nanti mancur ini. Ada oli sih, ada ini oli nih. Joknya buka nih. Ya, jok buka. Olinya hitam. Iya. Ya kan impactmu ya nggak apa-apa. Kok coklat kemerahan ya? Oli apa ini? Warnanya cantik. Apa sih ini, ketendang nanti ini? Tingkang kan ndak ukuran, guys. Ngoblok garam. Ya juga 5 mili ya. Karburator dik, bersihkan dik. Ini 10, oke. Ini 10 dik. Ini dik 10 dik. Tuh mas. Dari sana, bersihkan. Kok nggak pesan Gojek aja ya kemarin orangnya ya sore? Tahu istrinya jemput ya? Istrinya? Iya. Aduh. Mak luang mangun nunggu. Mana sih? Kalisat apa mana? Kalisat. Kalisat.
sudah solderan dulu. Sudah solderan. Oke Mas Bro, ini hanya sebagai catatan saja ya. Bentar ya Mas Bro, ini saya bersihkan dulu karena kalau tidak dibersihkan nanti kotorannya bisa masuk ke sana ya. Ini salah satu pekerjaan yang disukai subscribermu, bersih-bersih. Bisa juga menginspirasi untuk yang lain. Oke Mas Bro, tidak harus kinclong ya, tapi setidaknya pasir-pasir itu tidak akan nempel di sini. Sehingga nanti pada saat kita terjadi pengerjaan, pasir itu tidak masuk ke dalam ya. Ya Mas Bro, ini Dik, ambilnya kunci Inggris Dik.
Oke, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Nah, satu buka. Anda perhatikan itu. Saya belum buka sudah gak karu-karuan loh. Sudah ada karu-karuan. Apakah ini yang namanya benar? No. Ini tidak boleh keluar dari lintasannya, Mas Bro. Ini harus gigit bener di situ. Ini sudah begini loh. Nah, ini juga sudah pecah. No, ini pecah loh. Itu pecah. Iya nih. Kelihatan enggak? Iya, dia mau potong. Tuh, itu pecah itu. Bupel itu. Iya, ini ada perpisahan loh, ada cahaya beda loh. Oke, ada cahaya beda. Ya, itu namanya udah nggak bener. Oke, Mas Bro, ada paku. Oke, bisa dipahami. Dan buat yang punya, ya, ini saya videokan supaya bisa melihat awalnya sampai saya buka. Baru saya buka sudah berantakan. Dipastikan sudah tidak bener, Mas Bro. Ini masih nempel di sini kuat. Ini retak, itu aja udah bocor, Mas Bro. Apalagi begini, ya pasti lolos, Mas Bro. Oke, saya ambilkan yang baru, ya. Oke, Mas Bro, ini saya bawakan steel butter punya, ya. Ini orisinilnya ya. Dan nyari orisinilnya ini tidak mudah, Mas Bro. Ya, karena dari resminya itu dia tidak menjual eceran semacam ini. Apa namanya itu? Di sana itu datanya sepasang, langsung pasang begitu. Oke. Nah, jadi tidak mudah mencari orisinilnya ini. Oke, Mas Bro ya. Nah, ini saya buka ya. Anda perhatikan ini, yang baru. No. Ini tidak terlepas, Mas Bro. Posisi lengket. Sudah ada lemnya. Ya, pokoknya ini posisi terpasang, posisi nempel ini. Ini sama ini posisi nempel. Nempel kuat ini, nempel kuat. Oke? Nah, Anda perhatikan di sini. Ini ada pernya. Nah, pernya ini gunanya untuk menahan ini loh. Nah, lihat, ini per kan? Per ini gunanya untuk menahan ini loh. Jadi ini kan ditekan ke nah, ini kan ngepir toh. Jadi dia selalu nempel terus begini. Oke? Ya, seperti hidrolik ya. Jadi ini juga sama landasannya itu harus satu jodoh. Ya, kalau misalkan dikasih jodoh yang lainnya, misalkan jodohnya ini, itu juga bisa membahayakan. Ya, harus satu jodoh dengan ini. Nah, ini sudah kondisi begini, Mas Bro loh. Mana tadi pernya loh? Ini sudah keluar loh. Dan pecah juga loh. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau ini baru, saya juga bingung. Ini masa baru? Oh, ya kurang tahu lah saya. Nah, ini bisa terjadi ya, kemungkinan pemasangannya itu, teknik pemasangannya. Tapi ada enggak orinya sih? Ada banyak. Oh, ya. ada. Banyak KB-nya, banyak tidak aslinya. Oke. Nah, sampai saya mengorbankan semacam ini ya, tujuannya adalah bagaimana supaya ini yang baru ya, Anda lihat yang baru. Supaya ini pada saat kita masukkan, nah, ini masuk ini sorry kecil dan membalik begini. Nah, ini masuk bener. Nah, kalau sampai kita tidak punya alat pendorong ini, ya, kemudian sampai menyentuh yang sini lah, ini bisa pecah semacam ini. Oke, maka penjenengan harus cari alat pendorong yang bagus dan supaya bisa masuk ke sini. Dan alat pendorong ini tidak harus kurus begini, harus kurus, karena dia luar juga tidak bisa nyangkut ini, dalam tidak boleh nyangkut sini. Jadi benar-benar dia hanya satu ruangan di sini, Mas Bro. Oh, gini, tipis banget ya, kurus. Presisi di lubang presisi gitu di lubang tadi. Nah, jadi ini kan masih goyang toh, masih goyang. Berarti kan tidak memaksa. Kalau di sini misalkan, ini juga masih goyang loh. Oke, baru kita dorong begini. Oke, Mas Bro, maka hasilnya dia akan presisi, Mas Bro. Oke, ini yang terjadi. Maka ini kita buka, kita ganti yang baru. Oke. Itu bekas-bekasnya nanti dikasihkan lihat orang. Iya. Pinarak Mas ambil kursi dalam. Ya, aku perlu diedukasi ku ya. Ya, kamu kantor itu.
Mas Bro, kita cek apakah ini rusak. Nah ini Anda perhatikan keras banget ini, diganti sekalian ini silnya. Itu sil apa? Oli? Sil oli. Nah ini sudah keras banget ini ya. No, Anda lihat ini jeleknya kayak gini. Kalau ini penggantian baru kan kita bertanya juga Mas Bro. Iya. Nah ini loh, masa gini penggantian baru? Oh ya, anu lama ini. Ya. Nah, ini Anda perhatikan. Kalau memang ini penggantian baru, ini kan kerak-kerak kan tidak mungkin ada di sini Mas Bro. Kurang doyong ke Nah, sini. ini kerak-kerak, ini kan kerak-kerak loh. Kerak-kerak loh. Ya, mungkin nggak sempat membersihkan. Oke Mas Bro, ya bagaimana ya? Ya ini kondisinya lah. Nanti yang menilai adalah penonton sendiri ya. Nah ini apa namanya cairannya keluar dari sini Mas Bro. Keluar dari sini terus ini, keluar sini terus loh. Dari mana yang? Ini loh. Oh ada lubang Ya, situ ya? ada lubang pembuangan ini. Lubang pembuangan. Oh. Oke Mas Bro, ini sudah kita bersihkan ya, berusaha untuk sebersih mungkin ya. Kemudian ini silnya kita ganti. Nah Anda perhatikan, sil ini kalau dari baru kan begini toh, kinclong begini. Masa dalam hitungan bulan kemudian menjadi ini, kan tidak masuk akal toh, dalam hitungan bulan. Oke, nah ini orisinil loh, orisinil ya. Ingat, masanya jangan keliru bahwa sil itu menghadap begini, yang dihalo adalah dari sini. Kalau sampai dibalik begini, yang dihalo adalah sini. Yang dihalo adalah sini. Jadi kalau begini, mencabu, ada apa? Kalau begini, nah kalau begini, menghalau pernya itu ya, loh, kalau begini, menghalaunya adalah begini, menghalau. Dilawan begini. Kalau sampai dibalik begini, maka yang dihalo adalah yang sini. Nah, sedangkan ini adalah sil apa? Sil oli. Maka secara logika yang dihalo adalah begini. Nah, begini. Nempelnya begini. Ya, sehingga yang dilawan adalah dari dalam. Kalau sampai dibalik begini, maka dia bukan melawan namanya nanti. Nah. Kita bedakan itu, kan beda toh? Iya. Sil oli sudah. Jadi maksudnya sil oli itu, jikalau ada kebocoran oli bocor, begini, dia larinya ke sini. Nah, lubang udah disiapkan ini Mas Bro. Mana lubangnya? Nah, sini. Itu, no, lari ke sini. Kan ini di bawah begini. Oh, nggak berubah lagi. Sorry. Nah, begini. Oke. Nah, kemudian kalau ada dari bocor di sini, nah, begitu bocor, larinya juga ke sini. Sama, dua-duanya keluarnya di sini. Jadi secara logika, cairan air tidak mungkin masuk ke dalam sana, karena dia sebelum masuk ke sana sudah bocor ke bawah. Kecuali ini ketutup. Ditutup ini, kecuali. Oke, udah. Nah, ini sudah bener ya hasilnya. Sekarang tinggal sil butternya. Ini Anda perhatikan. No, kuat ini kuat ya. Dan ini pergerakannya maju mundur. No. Maju mundur, tidak ada keretakan. No. Yang tadi ini no. Oke ya, kita masukkan di sini. Ini pendorongnya. Kasih pendorong.
Kan sudah presisi toh ini ukurannya, masuk begini. Nah, tidak goyang. Ini palu kecilmu. Oh, enggak, harus yang gede. Oke, Mas Bro. Kita pukul. Potong. Oke, lah, Anda perhatikan. Jadi dia masuk presisi tanpa harus menyenggol ini, tanpa harus menyentuh ini tadi. Sehingga aman, dan ini pergerakannya masih mundur loh. Oke, tinggal kita masukkan ini tadi. Mana bearingnya? Ini bearingnya. Oke, Mas Bro. Kita masukkan biar tidak rusak ya. Nah, ini kita pukul dari sini. Ya, balik. Ada apa, Mas? Oke, Mas Bro. Jadi ini pemasangannya ini ya, itu butuh perlakuan khusus ya. Kita tidak boleh gegabah ya, selalu menggunakan logika. Oke, kemudian ini. Nah, ini kan harus kita ganti toh. Oh, kita ganti. Ini kan ada keraknya kan? Ini harus kita keluarkan keraknya. Jangan langsung kita pasang. Ini keraknya banyak loh. Keraknya banyak. Harus kita keluarkan. Bila perlu pakai bor. Ini perbaikan waterproof ini kayak harus jeli gitu ya. Iya. Ayo, iya, Mas. Oh, iya, Mas. Mulai mari tak bongkar, kita kandani ya. Ya. Sisa-sisa di sini, gadul-gadul ini tadi ya, ini harus kita keluarkan. Kalau nggak kita keluarkan, nanti dia juga Bisa jadi penyebab. Bisa menjadi penyebab ya, mengganggu ini tadi. Oke. Nah, ini baru kita masukkan. Kita kasih pelumas kan? Oli. Nah, Mas Bro. Kita perhatikan, harus aman semua ya. Nah, aman semua. Kita masukkan di sini. Oke, nah. Nah, ini ada perhatikan. Nah, kerasa kan? Kerasa gigitannya. Tuh. Oke, Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi bukan asal ganti. Ya, kualitasnya bagaimana? Kualitasnya masang dan kualitas yang dipasang. Ini Mas Bro ya. Oke, selanjutnya kita teruskan ke sini.
Oke Mas Bro, saya cek kan, bergerak kan? Bergerak. Cek. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau soal melanjutkan ini tadi, pemasangan lanjutan, kan tinggal kita meneruskan bagaimana tadi bukanya. Kan begitu toh. Tapi inti dari semua ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperlakukan pemasangan seal water pump itu tadi ya. Jadi dia butuh perlakuan yang istimewa Mas Bro ya. Jadi berhati-hati, gunakan logika ya, harus teliti itu tadi. Oke Mas Bro, saya kira cukup sampai di sini ya, karena video ini adalah video dokumentasi dan sekaligus adalah pengalaman saya dan sekaligus memperlihatkan sama konsumen, karena konsumen tidak ada di sini, biar konsumen paham. Dan untuk yang pernah mengalami kondisi semacam ini ya, setidaknya bisa dibuat dibuat wawasan pandangan lah begitu Mas Bro ya. Soal tindakan, monggo penjelasan sesuaikan sendiri ya. Oke Mas Bro, terima kasih ya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video game terbaru. Oke? Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Akian Channel.